Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita bertemu lewat khotbah online. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara bertatap muka di hari Minggu ini, baik, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan. Sebelumnya kita akan mempersiapkan bacaan kita pada hari ini, di mana terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang kita baca dan apa yang kita renungkan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, Alkitab kami sudah terbuka. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mengartikannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kitab Amsal pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, saya akan membacakannya bagi kita semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, kita tentu bersuka cita karena pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran sabda Tuhan. Bacaan kita yang terambil dari kitab Amsal ini, Amsal 3 ayat 1 sampai 4, di mana kitab Amsal dalam bahasa Ibrani disebut dengan masal, yang berarti ucapan orang bijak, atau dapat juga berarti peribahasa yang berhikmat, karena dalam kitab Amsal juga berisi tentang hikmat untuk hidup dengan bijaksana dan benar. Dan hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang tentunya berhubungan dengan Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, berbicara tentang hikmat, apa yang dapat kita pahami tentang hikmat tersebut? Hikmat adalah suatu sikap atau kepatuhan pada Tuhan yang diberi pada kita untuk mengisi hidup kita. Hikmat menggiring setiap orang percaya untuk menentukan pilihan yang tepat. Tidak saja tepat, tetapi bertanggung jawab sesuai kehendak dan keinginan Tuhan. Hikmat juga dapat berarti suatu cara yang dapat memahami maksud Allah, atau lebih dalam lagi, untuk dapat mengerti isi hati Allah, dan semua itu dapat kita peroleh dan dapat kita mengerti jika kita mau memahami tentang firman Tuhan. Karena dengan memahami dan mau mengerti firman Tuhan, maka kita akan dapat melakukan kehendak Tuhan
yang ada dalam firman itu sendiri. Jemaat kekasih Kristus, kitab Amsal pun berbicara tentang nasihat dan pengajaran. Seperti bacaan kita pada hari ini juga berbicara tentang pengajaran dan nasihat. Contohnya nasihat orang tua terhadap anaknya atau nasihat seorang guru terhadap murid-muridnya. Tentu saja semua itu ada proses yang harus kita lalui, dan proses itu harus bersama-sama dengan Tuhan, meminta Roh Kudus Tuhan untuk menolong kita agar kita dapat memahami dan mengerti, bahkan kita dapat melakukan perintah Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 juga kembali memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Yang pertama, pada ayat yang pertama saya akan membacakan kembali bagi kita semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintah. Tidak melupakan perintah Tuhan. Ajaran Tuhan yang mana? Tentu ajaran Tuhan adalah firman itu sendiri. Untuk memahami dan mengerti firman Tuhan, maka kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, jangan coba-coba menggunakan logika pikiran kita. Ini akan sangat berbahaya. Ketika logika berpikir kita tidak sejalan dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, maka terkadang kita akan mendapatkan suatu kekecewaan. Contoh kita dapat baca dalam Matius 5 ayat 4. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita berpikir dengan logika manusia, bagaimana mungkin kita akan berbahagia ketika kita kehilangan orang yang kita cintai? Bagaimana mungkin kita akan berbahagia ketika salah satu sanak saudara kita meninggal dunia? Mungkin seperti itu. Dan bagaimana mungkin kita akan berbahagia ketika kita gagal untuk menempuh sesuatu ujian misalnya, sesuatu yang ingin kita capai misalnya? Bagaimana mungkin kalau kita berpikir dengan logika manusia? Nah, firman Tuhan ini tentu saja berbicara tentang suasana hati, dan kata berbahagia juga di sini berbicara tentang suasana hati yang lagi sedih karena dalam keadaan berduka cita. Lalu di mana sisi kebahagiaan yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena kamu akan hibur? Ini kalau kita berpikir sebagai pikiran manusia seperti saya katakan tadi, ini aneh, bukan? Inilah yang dinamakan kita harus memahami firman Tuhan bukan dengan logika berpikir kita. Tetapi ketika kita memahami firman Tuhan, kita harus memahami dengan iman kita. Kita harus memahaminya dengan hati kita, yang sudah saya jelaskan tadi di atas, yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 4. Ketika kita dalam suasana duka cita, hendaknya kita tidak larut dalam perasaan duka cita yang berlarut-larut. Itu maksud Tuhan. Atau bahkan kita sampai putus asa. Tetapi ketika kita sedang dilanda kesedihan, bukan berarti kita tidak perlu sedih. Bukan berarti kita tidak bisa sedih.
boleh kita sedih, tetapi yang Tuhan mau, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan itu. Tetapi kita harus bangkit dan kita harus andalkan Tuhan di suasana hati apapun. Kita harus tetap andalkan Tuhan, sebab hanya dengan berharap kepada Tuhan, maka kita akan mampu bangkit dan bertahan, dan kita tidak akan kehilangan hakikat kebahagiaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita, yaitu Dia akan menghibur kita. Tuhanlah yang akan menghibur kita. Untuk dapat memahami firman Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bagi Bapak Ibu dan saya, kita harus menggunakan hati dan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena jika dalam memahami firman Tuhan kita mengandalkan akal atau pikiran kita sendiri, maka dapat dipastikan kita akan jatuh ke dalam dosa yang sudah tentu akan menyakiti hati Tuhan. Untuk itu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tempatkan firman Tuhan untuk dapat mengendalikan hidup kita, bukan sebaliknya. Sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita sudah memahami firman Tuhan, apa hanya sampai di situ? Hanya sekedar kita pahami? Tentu saja tidak. Ada hal lain yang Tuhan mau dari kita semua. Inilah hal kedua yang kita akan pahami, yaitu tentang kasih dan setia. Kasih yang dimaksud Tuhan di sini adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan atau kasih yang tanpa syarat. Contoh, ketika kita akan memberikan sesuatu kepada seseorang, kita jangan berpikir, oh, ketika saya memberikan sesuatu, saya berharap di kemudian hari dia akan mengembalikan bahkan lebih dari apa yang saya berikan. Kasih yang Tuhan ajarkan tidak seperti itu. Itulah yang dinamakan kasih yang pamrih. Tetapi kembali ditekankan di sini, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan. Bapak Ibu, saya juga sering melihat ketika kita naik pesawat misalnya, ketika kita mau lepas landas, saya melihat di sekeliling kita, semua kita menundukkan kepala, berdoa, meminta pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan dengan keyakinan masing-masing tentunya, agar kita selamat sampai tujuan, agar kita tiba di tujuan dengan selamat dan tidak kurang apapun. Dan ketika Tuhan sudah mengantar kita, begitu landing, kita sudah tiba di tempat itu, saya jarang sekali melihat orang kembali menundukkan kepala dan berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sudah tiba, pesawat sudah landing dengan selamat. Jarang sekali saya melihat itu. Yang terlihat pada saat itu, di mana orang-orang yang ada di dalam pesawat itu cepat-cepatan untuk mengambil barang yang ada di bagasi atas untuk cepat keluar dari pesawat. Ini hal-hal yang sering saya lihat. Inilah yang dinamakan ketika kita berdoa pada Tuhan karena kita mau sesuatu daripada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkannya, kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa hanya apa yang kita mau, kita minta. Tetapi kita lupa untuk mensyukuri itu semua. Kasih yang seperti ini yang tidak Tuhan ajarkan kepada kita. Itu namanya kasih yang bersyarat. Kasih yang ingin mengharapkan balasan. Kemudian tentang setia. Kata setia bisa diartikan konsisten, di mana dalam kesetiaan itu ada komitmen kita dengan Allah atau janji akan setia
kepada Allah. Apakah sampai di situ? Tidak. Bagaimana kita membina atau menjaga kesetiaan itu sampai akhir? Dalam bacaan kita dikatakan, kalungkanlah pada lehermu. Mengapa dikatakan ini? Biar tidak jatuh. Kita kalungkan firman Tuhan di leher kita agar mudah kita baca, kita pelajari, kita pahami. Apakah sampai di situ? Tidak. Dikatakan lebih lanjut, tanamkanlah di loh hatimu. Nah, ini mengandung arti firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati kita, tertanam dengan rapi di dalam hati kita, agar tidak mudah jatuh atau tidak mudah hilang, sehingga hidup kita tetap dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan pada kita semua agar kita selalu taat dan setia pada Tuhan, termasuk setia dalam mengikuti setiap peribadahan yang dilaksanakan oleh gereja Tuhan, agar hidup dan kehidupan kita bersama selaku persekutuan umat dapat dibangun dalam kekuatan iman. Jika di dalam ibadah-ibadah secara online yang dilaksanakan selama lebih kurang 1,5 tahun berjalan, mungkin ada begitu banyak umat yang tidak dapat mengikuti kegiatan ibadah tersebut dengan berbagai alasan. Maka pada saat proses peribadahan yang kembali akan dilaksanakan secara tatap muka untuk ibadah-ibadah pelkat dan ibadah rumah tangga, maka sangat diharapkan pada umat untuk dapat kembali memiliki semangat dan kerinduan untuk mendengar firman Tuhan di dalam hidup ini. Dan jika semua telah kita lakukan dengan baik, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dan kita lakukan di hadapan Tuhan, maka apa yang dapat kita peroleh dari Tuhan? Jemaat Tuhan, pertanyaan ini sudah jelas terjawab dalam bacaan kita pada ayatnya yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta pandangan manusia. Dikatakan kita bukan saja memperoleh kasih dan pengharapan dari manusia, tetapi dikatakan kita juga mendapatkan kasih dan pengharapan daripada Allah yang mempunyai kehidupan ini. Dan inilah janji Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya, yang mana kita tahu bahwa kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Tinggal bagaimana cara kita untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Pilihannya ada pada kita semua. Jika kita hidup dengan penuh hikmat, jika kita hidup dengan penuh kasih, taat dan setia sampai akhirnya, maka sudah bisa dipastikan kita akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri renungan kita pada hari ini, marilah kita hidup dalam ajaran Tuhan yang penuh hikmat dengan menjalani proses kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Dan marilah kita jangan menganggap semua aturan pemerintah lewat himbauan-himbauan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu hidup sehat itu hanya angin lalu. Tetapi marilah kita mengikutinya untuk menghindari kita dari semua virus, dan jangan ada yang menganggap dirinya kebal atau kuat terhadap virus yang melanda saat ini, sehingga tidak mau mentaati semua yang dihimbau oleh pemerintah. Tetaplah hidup dengan penuh kasih dan setia kepada Tuhan, maka kita akan menikmati janji Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.